wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang etika bernegara secara umum. Saya akan menjelaskan tentang definisi etika. Etika berasal dari kegiatan filsafat atau berpikiran yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat. Etika lahir dari filsafat. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis. Dalam pendapat-pendapat spontan, kita membutuhkan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika yang baik yang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya yaitu etika memiliki dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia, karena setiap tradisi atau kebiasaan merujuk kepada nilai-nilai tertentu. Maka etimologis kata etika jelas mengandung rujukan pada nilai-nilai dan asas moral yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dijadikan panduan dalam kehidupan bersama, yaitu memiliki etika memiliki dua pandangan, yaitu dari Dr. Sidi Gajah dalam sistematika filsafat adalah etika dalam teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruk. Dan yang kedua itu Dr. Haji Burhanuddin Salam, yaitu etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai-nilai norma yang ditentukan perilaku manusia dan hidupnya. Dari etika bernegara, yaitu kata etis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etis. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat, dan etis yaitu merupakan susila keadaan, kelakuan, dan perbuatan yang beristilah lainnya yang memiliki hampir semua dengan etika dan moral. Secara etimologi, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Etika juga sering diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis di mana setiap orang diharapkan untuk mematuhinya. Dalam bahasa Inggris, istilah bangsa dikenal dengan nama nation, yang memiliki dua pengertian, yakni pengertian antropologis, sosiologis, dan politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu rakyat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang terdiri sendiri dan masing-masing merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan istiadat. Adapun yang dilakukan bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negara, sesuatu yang kekuatan tertinggi ke dalam dua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah asal tertentu. Kode-kode etik dalam bernegara yaitu ada 8. 1. Melakukan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat harta dan martabat bangsa dan bernegara. 3. Menjadi perekat dan persatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, senantiasa semua peraturan perundang-undangan yang melakukan dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, aktubel, yaitu dalam melaksanakan tugas menyerahkan pemerintah dan pembangunan. Yang keenam, tanggapan terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebajikannya dalam sebuah program pemerintahan. Yang ketujuh, yaitu menggunakan atau memanfaatkan suatu
semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. Yang kedelapan yaitu yang terakhir, tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Prastio. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni mengenai prinsip dasar etika bernegara. Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan etika adalah barometer peradaban bangsa. Suatu bangsa dikatakan beradab tinggi ditentukan oleh bagaimana warga negara tersebut bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati. Perilaku dan sikap taat pada aturan main memungkinkan aktivitas dan relasi antar sesama warga negara berjalan secara baik dan efisien. Nah, di sini prinsip-prinsip etika itu ada 6. Yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip keindahan ini mendasari segala sesuatu yang mencakup proses penikmatan, rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia saling berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang indah dan serasi yang enak dipandang dalam berpakaian dan menggunakan pada waktu yang tepat. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antar warga negara yang satu dengan yang lain. Nah, setiap warga negara yang lahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya adalah sama dan sederajat. Yang ketiga adalah prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik yang mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, dan lain-lain kepada setiap warga negara yang lain. Nah, dengan demikian, prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia dalam suatu negara. Apabila seorang menginginkan kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan, misalnya dengan berbagi kebaikan dengan sesama warga negara akan menimbulkan kesejahteraan. Yang keempat ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini untuk merumuskan keleluasaan dan keadilan secara sederhana. Keadilan ini adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan segala sesuatu kepada masyarakat secara adil. Nah, jika kita bersikap adil kepada setiap warga negara, maka akan ada kesejahteraan di antara setiap warga. Nah, kemudian yang kelima ada prinsip kebebasan. Nah, secara sederhana, kebebasan ini dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Nah, kebebasan ini muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya dan mampu mengatur hidupnya dengan baik sesuai pilihannya. Dan yang keenam adalah prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu. Nah, misalnya nih ada matematika, ilmu fisika, biologi. Nah, dalam bernegara kita juga mengenal yang namanya prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran ini dapat ditujukan kepada masyarakat lain karena masyarakat harus yakin akan kebenaran itu agar tercipta keselarasan. Dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran ini biasanya dipakai untuk pembicaraan mengenai logika ilmiah sehingga kita dapat mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu. Nah, kebenaran dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat itu menjadi yakin. Untuk kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran dalam kenyataan atau kebenaran yang terbuktikan. Nah, jadi setiap informasi yang kita peroleh itu harus berdasarkan prinsip kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya.
Ada yang selanjutnya yakni materi tentang pilar etika bernegara. Nah, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di situ terdapat nilai-nilai yang di dalamnya diambil dan dari karakteristik dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yakni Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar yang menjadi pijakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai ragam suku, bangsa, agama, dan budaya, serta adat istiadatnya. Nah, yang disatukan oleh kesadaran bersama sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan terjemahan dari berbagai perbedaan tetapi tetap satu jua. Nah, ini merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada. Oke, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.